Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini ya, tanggal 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 atau 7 saham ya per video. Ada beberapa video yang sudah saya buat, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa cek mas untuk video yang lainnya. Jadi saya share dulu untuk screen-nya, bentar ya. Jadi saya mulai dulu untuk emiten BRMS ya. Jadi grupnya Bumi ya. Kalau saya bilang ini grupnya Bumi ya. Ada 3 yang saya bahas. Nanti Bumi saya bahas di paling akhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS ya, dia sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Jadi dia sudah testing. Ini sebelumnya dia sudah testing ya. Dia sudah berhasil naik tanggal 20 Maret, tapi kemudian dia koreksi pullback. Pullback-nya itu hari Kamis tanggal 21 itu sebenarnya masih maaf 21 hari Selasa ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini karena 22 dan 23 libur ya, 21 hari Selasa. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih cukup menarik ya. Jadi selama dia masih berada di atasnya 155, ini untuk BRMS kalau yang mau buy a weakness silakan ya. Ini dekat dengan area support psikologisnya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 155, paling nggak dia bisa naik sampai dengan ini kurang lebih sekitar area 190-an ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 170, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Yang belum punya kalau mau buy silakan, tapi banyak bertahap ke atas ya. Kalau misalnya dia turun lagi ke bawah, Anda jangan average down ya. Biasakan no average down ya. Karena kalau kita melihat di sini, kalau dia tembus lagi di bawah 155, dia bisa turun di bawahnya 146 ya. Ini bahkan turunnya bisa dalam ya. Kalau kita perhatikan di sini di Oktober dia pernah turun sampai dengan 140 ya low-nya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 155, saran saya jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 151 ya jual dulu semuanya. Memang dinamika trading itu seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Oh, Pak Sunar, katanya sudah boleh buy, ini sudah memotong MA20-nya ke atas. Tiba-tiba turun lagi ke bawah. Oh, berarti analisanya salah atau sesat untuk Pak Sunar. Enggak ya, seperti itu. Walaupun Anda analisa sendiri ya, kadang Anda sudah ya, berdasarkan analisa Anda ternyata marketnya atau pasarnya menghendaki yang lain, turun ke bawah, ya Anda jual dulu. Anda tidak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali saham yang nggak liquid itu Anda bisa mainkan ya. Yang di bawah 1000 lot biasanya Anda bisa mainkan sendiri ya, naikkan sendiri, kemudian Anda turunkan ya. Tapi hati-hati ya kalau kena jebak Anda nggak bisa jual juga ya seperti itu kalau tidak liquid ya. Jadi jadi kadang-kadang kita harus fleksibel ya. Selalu pasang automatic order untuk trading stop dan stop loss. Karena sejak pengalaman saya dari 2013 ya, kemudian 2016 saya bentuk grup saham profit ya. Jadi banyak orang itu yang give up di sahamnya. Kenapa? Karena mereka itu istilahnya itu nggak mau belajar dan juga dia nggak tahu kunci sukses di saham. Ada 3 ya kunci suksesnya: sabar, fokus, dan disiplin. Dan faktor disiplin ini yang seringkali menyebabkan mereka kalau nggak disiplin ya, Anda bisa loss banyak. Dan juga kalau Anda disiplin cut loss tapi nggak disiplin buyback ya Anda rugi karena Anda akan ketinggalan kalau dia sudah mulai balik lagi arah ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah berhasil tembus ke atas MA20-nya, kesempatan untuk buy kalau yang suka dengan saham BRMS. Memang di sini kalau secara momentum stokastiknya juga sudah di atasnya ya, sudah golden cross sebelumnya waktu di bawah ya. Jadi ini kesempatan untuk buy untuk BRMS. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 170 tambah lagi, naik ke atas 180 tambah lagi ya. Jadi eh, jangan lupa juga pasang trailing stop-nya ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk e-energi. Nah, e-energi ini masih strong downtrend ya. Jadi ada beberapa saham yang saya bahas ini masih cenderung downtrend ya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada yang kritik saya ya eh, di bagian komentar ya, dia bilang semua saham gitu ya yang direkomendasikan atau yang dibahas Pak Sunar sudah naik tinggi. Ya, dengan menggunakan kata semua itu sudah pasti salah karena nggak semuanya ya. Mungkin ada beberapa, tapi beberapa juga masih di bawah, bahkan belum ada konfirmasi untuk buy. Nah, yang menariknya di sini untuk emiten e-energi ini ya, kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 230, dia ada peluang paling nggak nyampe target sekitar 290 sampai 296 di sini ya. Kalau kita lihat beberapa kali di sini ya, dari atas, maksudnya dari bawah sini ya, kemudian turun, dia rebound, dia sampai 296 ya, ke atas kemudian turun lagi. Nah ini lumayan ya kalau trading dari 230 ke atas, 296, 290-an ya kurang lebih ya, 290 sampai 296, kemudian 230 ke atas, by ke sini memang gagal di sini ya.
Jadi seringkali kalau kita bicara mengenai trading ya, dinamika trading ya, kadang-kadang trading satu kali gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku. Sebelumnya gagal Pak Sunar, saya kali ini nggak berani ya. Ya, jadi jangan sampai terbawa perasaan. Kalau Anda takut terbawa perasaan, Anda pasang aja automatic order buy. Eksekusinya otomatis, jadi nggak terbawa perasaan, wah takut Pak Sunar seperti itu ya. Nah, di sini juga ada formasi double bottom ya. Jadi kalau dia breakout, kita buy ya, target price-nya 296. Ini tercapai berapa kali ya? Satu, kemudian dua, tiga ya, begitu ya. Ini empat, ini hampir kena lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai saham itu kita nggak bisa atur dengan analisa teknikal. Oh ini harus dipotong dulu enggak ya? Kita nggak bisa mengatur market seperti ini. Jadi kurang lebih kalau dia naik lagi ke atasnya 258, ini area buy yang sudah saya sebutkan juga ya, kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Jadi kalau buy sekarang itu terus terang aja masih resiko. Nah, mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu hijau itu kesempatan buy murah. Ya jangan sampai melawan tren ya seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah mengajarkan untuk melawan tren. Kalaupun ini downtrend Anda mulai buy itu buy-nya jangan terlalu banyak. Istilahnya itu spekulasi buy on weakness. Ya seperti itu ya. Karena belum ada konfirmasi. Memang untuk konfirmasinya harus tunggu paling nggak memotong MA20-nya dari bawah ke atas. MA20-nya saat ini di 241,7. Jadi tunggu aja naik ke atas 242. Kalau mau konfirmasi lebih amannya seperti itu ya. Ini masih resiko ya. Jadi jangan salah paham ya seperti itu ya. Nanti kalau Anda salah paham, oh Pak Sunar katanya sudah mulai bagus rebound buy. Saya buy, ternyata turun lagi sesat tuh. Ya ini kan kalau kita bicara mengenai trennya ini jangka pendeknya masih strong downtrend. Walaupun terakhir candlenya hijau ya, 2 hari sebelumnya ya, minggu lalu ya. Kurang lebih cukup untuk ENRG. Kemudian UNTR. Ini UNTR kalau kita lihat sebelumnya di sini ya 25300 kemudian dia breakout. Ini live alert saya sudah kasih informasi juga ternyata dia gap up kan. Nah, di sini dia waktu gap up dia ada berita bahwa ASI dan anak perusahaannya atau grup perusahaannya itu berencana untuk membagikan dividen jumbo ya. Jadi dia loncat. Kemudian dia pullback. Nah, kalau kita lihat di sini bicara mengenai buy on weakness di MA20-nya, ini MA20-nya sudah hampir di tes di sini tapi dia rebound ya. Jadi selama dia masih berada di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas, dia masih bagus ya. Jadi kalau mau buy sekarang, ini garis support psikologis yang sudah saya gambarkan dulu ya sebelumnya ya, 27.700. Jadi kalau sudah naik ke atasnya, kita boleh buy. Atau kalau kita lihat di sini, ini ada resisten minornya terdekatnya di 28475. Jadi kalau mau buy, Anda bisa tunggu lagi di area buy on weakness di sekitar MA20-nya. Jadi ketika MA20-nya dipotong ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia besoknya atau beberapa hari kemudian dia memotong kembali dari bawah ke atas ya, rebound ya, ya menjelang penutupan atau besok paginya kita bisa buy. Itu buy on weakness ya. Jadi sekitar area 27 sampai 27125 ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Atau kalau mau tunggu ya sekalian tunggu breakout ke atas 28475 kita buy. Pasang aja automatic order buy ya. Target price terdekatnya di 30.300 dan 31875. Ini tengah-tengahnya di 31050 kalau mau tambah lagi atau average up. Memang di sini ada area resisten terdekatnya di sini ya. Setelah dia 3300, ini resisten berikutnya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi jangan sampai kita itu sudah buy tapi kita nggak pasang trailing stop, akhirnya nanti keuntungannya sudah didapat hilang ya seperti itu ya. Atau jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau misalnya gagal, ya kalau kena stop loss kita jual dulu. Atau kalau mau posisi sekarang ya nggak buru-buru, tunggu aja area buy weakness sekitar 27125 tadi ya sampai 27700 ya. Atau di area 26325 ini maksimumnya untuk UNTR. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk emiten SMGR. Nah, SMGR ini masih strong downtrend, walaupun minggu lalu dia sudah mulai rebound bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mulai tanggal 21 ya, itu hari Selasa ya, dia rebound naik ke atas 150. Sebenarnya kalau buy sekarang itu masih resiko ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya kalau dia area sekarang buy itu bagus loh, dia bisa rebound naik tinggi sampai 7525. Ya kita jangan terlalu kaku juga. Kalau sebelumnya dia berhasil, kali ini belum tentu berhasil juga. Jadi mau buy sekarang sebenarnya sih oke aja, tapi perlu saya ingatkan ini masih strong downtrend ya, walaupun dia hijaunya 3 kali nih ya sudah ya hijau lah, ini kurang lebih hijau juga, walaupun merah tapi dia kan higher high ya, seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan sini ini masih resiko, kalau mau buy jangan lupa pasang stop lossnya di 6150 atau 5850.
paling amannya kalau mau buy untuk SMGR ini tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.550 atau 6.600. Jangan takut ketinggalan ya, karena kalau dia naik ke atas 6.600 ya, paling tidak Anda dikasih 6.850 ya, seperti itu ya. Jadi lumayan lah seperti itu ya. Lebih pasti lebih aman ya seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, saya ulangi lagi ya, jangan pesan-pesan karena seringkali orang itu suka turistat, tapi ya boleh aja kalau Anda suka turistat ya, tapi jangan lupa pasang stop lossnya. Karena kebiasaannya seperti ini ya, eh, mindsetnya ya, psikologinya ya. Kalau Anda suka beli saham murah ya, memang benar sih buy low sell high ya seperti itu ya. Nah, tapi kadang-kadang low-nya itu kita harus tunggu konfirmasi ya. Kalau downtrend-nya masih kuat, kita jangan sampai melawan tren ya. Jadi biasakan, saya takutnya kalau Anda suka beli saham yang strong downtrend seperti ini, nanti turun lagi Anda average down lagi, turun lagi Anda average down lagi karena anggapan Anda itu emosi Anda, wah murah itu Pak Sunar, turun lagi murah murah murah. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai murah, SMGR ini hari dulu memang dihargai murah ya. Kalau kita lihat di masa kejayaannya dulu ya, saya masih ingat ya masa kejayaannya dulu dia sampai harganya ini beberapa tahun yang lalu ya 16.000 lebih ya seperti itu ya. Kemudian kita ingat Jokowi jadi presiden kemudian menurunkan harga semen seperti itu ya. Akhirnya dia drop ya. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu juga kalau kita lihat zamannya pandemi 2020 harganya sekitar 6.500-an ya. 6.150 sampai 6.500 ya. Nah, kali ini dia turun lagi ya. Naik pun kalau kita lihat 2022 ini hanya sampai 8.275, nggak sampai 10.000 ke atas ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam arti kepingin untung besar ya, tunggu aja konfirmasi di atas. Jadi baiknya bertahap aja, kalau mau curi start ya belinya bertahap. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk INTP. Ini yang non BUMN ya, masih industrinya sama. Kalau milih semen, salah satu aja SMGR atau INTP ya, seperti itu ya. Yang lainnya saya rasa sih nggak seberapa bagus juga. Eh, Nah ini masih strong downtrend juga. Tapi untuk INTP ini kalau kita perhatikan ya, resistance psikologisnya di 10.550. Artinya kalau dia masih di bawahnya itu, kita belinya jangan terlalu banyak karena dia ada kecenderungan masih bisa sideways seperti ini ya. Jadi kalau mau tunggu buy weakness ya boleh aja tunggu aja di area sekitar 9650 lagi ya seperti itu ya. Atau Anda mau buy sekarang boleh aja tapi buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Atau sekalian dia tunggu kalau dia naik ke atas 10.275. Jadi sekarang dia tanggung ya. Masih testing ini kan 10.275. Apakah dia berhasil breakout higher high atau tidak ya. Jadi kalau dia naik ke atas 10.275 kita barusan buy. Naik ke atas 10.550 kita tambah lagi atau average up. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Saya ulang lagi ya. Buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena ini trennya ya masih cenderung strong downtrend. Harganya jauh di bawahnya MA20-nya ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren. Tunggu buy weakness di mana ya? Mau buy weakness di 9650 ya paling bawah. Atau nanti MA20-nya dipotong. Ya. Jadi ini saya gambarkan kurang lebih gambarannya ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia mulai naik lagi ya ke atas seperti ini ya. Naik ke atas. Nah ini nanti MA20-nya. Sebentar saya warna biru ya. Nah ini ya. Ini nanti kurang lebih mungkin bergerak seperti ini ya. Jadi kemungkinan dia perpotongan sekitar area 10.550 ya. Jadi boleh dicatat ya apa yang dikatakan Pak Sunat betul atau tidaknya. Mungkin sekitar 10.550 atau kalau dia naik-naik tajam ya eh, nah dia bisa cenderung seperti ini ya. Di atasnya seperti itu ya. Kalau dia naiknya tajam langsung meroket gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk INTP ini masih resiko, tapi kalau mau nyicil buy ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya 9650 atau 9550 maksimum. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk dua saham terakhir ya, ini kebetulan saya bahas karena seringkali ya ada beberapa orang di grup saya ya, di grup Telegram saya, dia itu banyak suka mengikuti asing. Jadi kalau asing buy, dia ikutan buy gitu ya. Jadi kebetulan dua saham ini saya bahas karena kalau kita lihat di sini grafik pembelian asing net buy-nya itu dia mulai naik ya, seperti dia. Yang di bawah ini ya panelnya. Coba saya besarkan di sini ya. Yang di bawah, nah di sini ya. Ini grafik kuning yang di panel bawah ini dia mulai naik. Itu grafik akumulasi pembelian asing. Jadi kalau naik berarti asing net buy. Net buy-nya lumayan banyak. Tapi harga sahamnya turun. Oh, berarti buy Mas Sunar karena ikutan asing buy. Tapi masalahnya trennya dia masih cukup kuat kan trennya. Ini dulu dia testing MA20-nya gagal ya. Dia gagal tembus ke atas malah turun lagi lower low ya.
Jadi kalau mau buy, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1000 lebih baik. Atau paling cepat ya, paling cepat banget kalau kita mau curi start 920 ke atas ya. Sekarang masih resiko, lebih baik tunggu ke atas 1000 aja kita buy. Naik ke atas 1100 kita tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi kita verify up. Jadi kita jangan takut, wah ketinggalan tuh Pak Sunar. Nah kalau kita perhatikan di sini, dari bawah ke atas, kalau dia berhasil naik ke atas 1000, paling nggak 1100-an dikasih ya seperti itu. Jadi sudah berapa kali di sini ya? Satu kali, ini hampir 1000 ya, 1020, kemudian dia rebound, ini juga dikasih lagi ya, seperti itu ya. 10% lumayan ya, 1000 ke 1100. Jadi jangan takut ketinggalan, enggak ya, seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sinar, saya dulu belinya di sini pas kilonya 870 ya. Dia naik tuh ya. Ya kalau naik ya seperti itu ya. Coba kalau turun lagi, pasti Anda nggak berani ngomong apa-apa ya. Kalau Anda sharing ya, Anda pasti dikatain, oh kok nggak pasang stop loss gitu ya. Ya seperti itu ya. Karena dia gagal kan. Dia sudah naik, kemudian sideways, dia gagal. Kenapa nggak pasang stop loss? Ya, itu kalau turun. Kalau naik sih, eh, memang Anda bisa bisa pamer kemana-mana gitu ya, atau flexing ya. Nah, di sini tunggu aja naik ke atas 1000 ya. Tetap sama ini garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi nggak semua saham yang saya bahas itu sudah naik tinggi, enggak ya. Ada beberapa yang belum. Malah ini masih tunggu konfirmasi ya. Walaupun asing borong ya. Kita jangan ikut-ikutan asing sih. Kita nggak tahu juga ini maksudnya apa. Kita nggak tahu juga ya mereka mau eh, bisa saja mungkin mereka ada proyek repo atau aksi korporasi yang kita nggak tahu ya ke depannya, atau mereka mau untuk investasi jangka panjang atau untuk deal tertentu ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Jadi istilahnya itu kita jangan ikut-ikutan, yang penting fokus ke trading plan masing-masing ya. Berikutnya untuk bumi ini juga asing borong. Jadi waktu live trading saya ketemu dengan seseorang ya yang saya kenal, ya, dia bilang dia keairan dengan saham bumi ya. Akumulasi asing naik tapi harga sahamnya kok turun terus ya seperti itu ya. Ya, memang kan nggak semua saham yang dibeli asing atau diborong asing pasti naik, enggak kan seperti itu ya. Atau trennya uptrend kuat, enggak. Ini downtrendnya kuat Mas Ian. Jadi kalaupun Anda buy itu masih resiko. Jangan terlalu lihat asingnya. Iya kalau naik, kalau turun lagi ini turun di bawah 122 ini resiko bisa anjlok lumayan dalam ya, bisa di bawah 100 bisa ya. Jadi hati-hati. Saran saya ini memang ada area buy weakness yang sudah saya gambarkan lebar di sini ya. 122 ini support psikologisnya. Kalaupun Anda mau buy sekarang, boleh aja, tapi resikonya masih besar banget ya. Strong downtrend masih kuat. Tunggu aja minimal memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Jadi eh, walaupun dia memotong ke atas, kita jangan terlalu banyak buy-nya karena arahnya. Yang penting arahnya ya. Jadi bukan jangan sampai oh Pak Sunar bilang motong MA20 dari bawah ke atas kita buy. Tapi kalau arahnya masih ke bawah seperti ini ya, arahnya masih ke bawah, MA20 ini potong ke atas ya. Memang benar dia rebound kita buy ya. Ini area buy weakness ya. Tapi jangan lupa pasang trade stop-nya karena dia masih belum benar-benar aman ya. Jadi kalau dia turun lagi, ya dia akan turun lagi lebih dalam lagi karena trennya masih downtrend. Jadi jangan sampai kita itu kepengen murah, kepengen cuan banyak, kepengen profit banyak, terus akhirnya kita itu melawan tren ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita nggak disiplin juga. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Ini sudah banyak saham yang saya bahas untuk video kali ini, ada 7 ya. Jangan lupa untuk nonton yang video yang lainnya ya. Jadi ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini tanggal 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023. Seperti biasanya yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Sekian.